Selamat datang di channel Mayuri Utami, channel pendidikan dan edukasi. Pembahasan kita hari ini adalah teks eksposisi, tepatnya KD 3.6 mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Pembelajaran kita hari ini mengenai menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Yuk simak video mengenai fenomena remaja dan gadget. Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun kian pesat, terutama dalam teknologi komunikasi. Dalam dekade terakhir, ada banyak inovasi yang hadir untuk mempermudah jalinan komunikasi. Banyak aplikasi berbasis fitur internet yang bisa dijalankan di smartphone, seperti browser, game online, email, sosial media, dan masih banyak yang lainnya. Saat ini, sebagian remaja menggunakan smartphone sebagai media komunikasi. Smartphone menjadi barang penting dan harus dibawa kemanapun. Remaja yang secara psikologis masih labil dan mencari jati diri, senang dengan menunjukkan eksistensi di sosial media. Anggapan katrol ketika tidak memiliki akun sosial media, nampaknya sudah menjadi budaya lumrah di kalangan remaja. Menulis status mulai dari kegiatan sehari-hari hingga curahan isi hati menjadi rutinitas harian. Sudah menjadi hal yang lazim saat media sosial menjadi tempat curhat bagi para penggunanya. Hal ini menjadikan para remaja senang hidup dalam dunia maya dibanding dunia nyata. Selain itu, smartphone juga beresiko menurunkan daya konsentrasi penggunanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. David W. Goodman, smartphone memiliki karakter yang mampu membuat penggunanya melakukan sejumlah hal dalam waktu bersamaan atau multitasking. Hal ini cenderung membuat seseorang kesulitan menyerap informasi karena fokus yang mudah beralih dari satu hal ke hal lainnya. Pengurangan penggunaan aplikasi yang tidak penting juga menjadi salah satu alternatif yang baik. Bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi dapat menjadi solusi dalam mengurangi sederet dampak negatifnya, mulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dapatkah kalian menelaah struktur teks eksposisi tersebut? Nah, struktur teks eksposisi terdiri atas tesis, yakni pengenalan isu, rangkaian argumen, yakni sejumlah pendapat terkait isu yang dibahas, dan penegasan ulang, yakni penutup atau simpulan. Pembahasan selanjutnya adalah unsur-unsur kebahasaan teks eksposisi. Sebelum lanjut, yuk simak video mengenai layang-layang Bali.
Apakah Anda suka bermain layang-layang atau mungkin hanya suka menonton festival layang-layang saja ya? Nah, saat yang tepat nih karena di bulan Juni adalah saat yang paling tepat untuk menikmati keindahan layang-layang di Pulau Dewata. Berbagai macam festival pun digelar hampir setiap pekannya. Namun layang-layang bukan sekedar sarana hiburan saja, melainkan juga memiliki fungsi lain. Dan berikut kami akan sajikan dalam Bali Story berikut ini. Sudah menjadi tradisi atau kegiatan rutin tahunan di Bali, setiap memasuki bulan Juni adalah musim layang-layang. Bulan Juni hingga Agustus merupakan saat yang tepat untuk menerbangkan layang-layang di Pulau Bali karena di bulan Juni adalah saat cuaca sedang cerah dengan angin yang cukup kencang. Seiring perkembangan, layang-layang pun dibuat dengan berbagai macam jenis namun tetap dengan kerangka awal yang sama. Layang-layang merupakan lembaran bahan tipis berkerangka yang diterbangkan ke udara dengan diikat oleh seutas tali atau benang sebagai pengendali bagi orang yang menerbangkannya. Untuk menerbangkan layang-layang dibutuhkan angin yang cukup kencang namun tenang. Layang-layang tak hanya ada di Indonesia, bahkan Cina dianggap sebagai negara penemu layang-layang pertama di dunia. Layang-layang Cina yang terbuat dari sutra dan bambu emas diperkirakan sudah ada sejak 2.800 tahun yang lalu. Namun di tahun 1997, seorang ahli layang-layang berkebangsaan Jerman, Wolfgang Wick, menyatakan adalah layang-layang pertama di dunia. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Gua Sugipatani di desa Liangkobori, Muna, Sulawesi Selatan, layang-layang di Kagati diperkirakan sudah ada sejak 9.000 hingga 5.000 tahun sebelum Masehi. Kagati adalah sebuah layang-layang tradisional masyarakat Pulau Muna, Sulawesi Tenggara. Kagati tergolong layang-layang unik karena bahan utamanya adalah daun kering kolope atau ubi hutan yang dirangkai dengan kulit bambu. Dikenal luas di seluruh dunia sebagai alat permainan, layang-layang diketahui juga memiliki beberapa fungsi. Di Jawa Barat, Lampung, dan beberapa tempat lain di Indonesia, layang-layang digunakan sebagai alat bantu memancing. Layang-layang yang diterbangkan di atas perairan dihubungkan dengan mata kail dan umpan di bawahnya. Di beberapa tempat, layang-layang dipasang jerat untuk menangkap atau berburu kelelawar. Penggunaan layang-layang sebagai alat bantu penelitian telah dikenal sejak abad ke-18. Contoh yang paling terkenal adalah ketika Benjamin Franklin menggunakan layang-layang yang terhubung dengan kunci untuk menunjukkan bahwa petir membawa muatan listrik. Di benua Asia, layang-layang sering berkaitan dengan upacara keagamaan atau kepentingan agama. Terlihat dari banyaknya layang-layang dari Cina yang berbentuk naga dari cerita rakyat. Dan ada juga yang berbentuk tradisional lainnya, seperti burung, kupu-kupu, bahkan kelabang. Di Malaysia, menerbangkan layang-layang di atas rumah pada malam hari dipercaya dapat menjauhkan roh-roh jahat. Di Korea, warga biasanya menulis nama bayi yang baru dilahirkan pada layang-layang, lalu diterbangkan dan dibiarkan terlepas sendiri. Tradisi itu dimaksudkan agar si anak selamat sampai hari tua. Di Pulau Dewata sendiri, layang-layang berkaitan erat dengan cerita Rare Angon yang dipercaya sebagai manifestasi Dewa Siwa. Masyarakat Bali percaya ketika musim layangan tiba, Rare Angon turun ke bumi diiringi dengan tiupan seruling yang bertanda untuk memanggil angin. Rare Angon sendiri dipercaya sebagai pelindung areal persawahan petani, sehingga sawah masyarakat Bali tak terkena hama wereng maupun burung. Bali adalah salah satu daerah yang masih melestarikan kebudayaan layang-layang secara turun-temurun dari nenek moyang. Salah satu bukti pelestarian kebudayaan adalah dengan diadakannya festival layang-layang setiap tahunnya. Festival layang-layang Bali pertama kali dilakukan pada tahun 1979, bertempat di Subak Tanjung Bungkak, Denpasar. Hingga kini, festival layang-layang masih mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat. Saat festival, ribuan peserta dan pecinta layangan akan membanjiri arena serta membawa layangan dari berbagai bentuk, warna, dan ukuran. Selain kreasi baru, ada 3 jenis layang-layang tradisional Bali yang selalu diperlombakan dalam festival. Yang pertama, layang-layang bebean.
berasal dari kata B yang berarti ikan. Layang-layang bebean mengambil bentuk seekor ikan besar yang bersudut sepuluh. Kemudian layang-layang pecukan. Nama pecukan diambil karena layang-layang ini mempunyai 4 sudut dan bentuknya menekuk yang dalam bahasa Bali adalah pecuk. Layang-layang janggan merupakan asosiasi dari pecukan yang memiliki ekor panjang seperti naga. Ekor yang panjang diasosiasikan sebagai Ananta Boga, simbol dari dewa kemakmuran. Ketiga layang-layang tersebut setiap pementasannya selalu diberi guangan yang akan mengeluarkan suara bila diterpa angin. Festival layang-layang di Bali semakin menarik karena diiringi dengan gamelan tradisional Bali yang menambah semarak suasana. Festival layang-layang diadakan setiap bulan Juni hingga Agustus setiap tahunnya dan hampir setiap minggu akan ada festival layang-layang yang menarik. Dapatkah kalian menelaah unsur-unsur kebahasaan teks eksposisi tersebut? Kaidah kebahasaan teks eksposisi terdiri atas kata teknis, kata argumentasi, kata kerja mental, kata perujukan, kata persuasif, kata konotasi, dan denotasi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga dapat bermanfaat.